Kembali lagi di Sidik Nuryaden Channel. Di kesempatan kali ini kita berbagi ilmu ya para penonton semua. Ini ada motor Honda PGM FI ya, Honda Versa 150. Kendala motor ini adalah hilang di pengapian. Jadi tidak ada pengapiannya ya para penonton semua. Kata sang pemilik di bagian stator ini itu menyala ya, dan saya yakin di kesimpulan pada motor ini hilang pengapian akibat satu di bagian statornya itu menyala, maksudnya menyala terus. Dan sebelum ke tutorialnya, saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada semua subscriber dan penonton dimanapun Anda berada. Semoga untuk ilmu kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon kepada yang baru melihat video ini, saya mohon bantuannya ya para penonton semua untuk bantu subscribe, like, dan komennya. Semoga subscribe-nya para penonton semua bisa memberikan motivasi kepada Sidik Nuryaden Channel lebih baik lagi dalam membuat konten tentang kerusakan di semua sepeda motor. Jadi untuk tutorial kali ini adalah tentang bagaimana cara memperbaiki starter ya, starter pada motor Versa 150, Honda Versa 150 ini bunyinya nyala terus ya, sehingga di bagian pengapian motor ini mati dan akinya drop. Nah, saya beritahukan kepada para penonton semua untuk di motor injeksi itu ya, karena posisi motor injeksi itu kan posisinya harus dengan menggunakan charger aki ya, jadi akinya itu harus kuat. Soalnya di bagian pengapian dan kelistrikannya itu full wave ya, jadi posisinya sudah full wave semuanya. Apalagi yang menggunakan injection ini motor yang injection ya. Oke, sekarang kita cek aja dulu ya para penonton semua. Untuk di bagian businya sudah saya cek ya tadi. Untuk di bagian busi sudah saya cek, ternyata tidak ada pengapiannya ya. Nah, lalu yang harus kita tes pertama adalah di bagian aki. Nah, untuk aki yang normal itu kisaran 13 sampai 14 volt ya. Oke, sekarang kita akan coba dulu menggunakan lampu rating seperti biasa ya para penonton semua. Nah, ini kita sambungkan aja dulu. Nah, untuk di kelistrikan ini coba bisa dilihat ini kecil sekali ya. Ini kecil sekali. Seharusnya ini terang ya di lampu rating juga ini untuk pengapiannya di jalur akinya kecil sekali. Dan kita pegang ini sangat panas sekali ya, karena diakibatkan stator itu nyala terus. Dan nanti kita akan cek di bagian relay statornya. Ini adalah relay stator ya ataupun bendik. Biasanya kendala adalah di bagian ini ya para penonton semua ya, seperti itu. Oke, dapat dipahami ya. Kemudian sekarang kita akan coba ya para penonton semua, kita gunakan multitester ya, berapa kekuatan aki di motor ini. Para penonton bisa dilihat ya ke bawah. Ntar kita paskan dulu ya. Terus sekarang kita coba. Nah, ini bisa dilihat para penonton semua ya, lihat di jarum ini. Ini menandakan 1 2 3 4 5 ya, 5 volt. Oke. Jadi aki itu tidak bisa mengangkat semua komponen yang ada di mesin ini ya, termasuk full pump. Full pumpnya itu tidak menyala ya, ketika kita kontakkan tidak menyala. Oke, seperti itu. Jadi di bagian aki itu cepat drop karena akibat di bagian relay ini, relay yang
tadi saya sebutkan. Nah, ini adalah relaynya, relay statornya menyala, statornya akibat relay ini ya. Sebelum kita ke bagian relay ini, yang harus kita lakukan adalah cek di bagian spool jalan ya, ataupun spool statornya. Nah, cara pengecekannya sangat mudah sekali. Kita gunakan kabel yang 3 ini ya, bisa dilihat. Ini 1, 2, 3. Nah, kabel ini gunanya sebagai spool pengisian ya. Jadi untuk jalur ini semuanya itu adalah spool pengisian ya, 1, 2, 3. Nah, apabila di bagian relay ini, maksudnya di bagian spool jalan ini tidak ada apinya, maka sudah dipastikan ini yang kebakar. Nah, ini sudah kelihatan seperti ini, tapi mudah-mudahan ini tidak kebakar ya para penonton semua. Kita coba masukkan aja dulu apakah di bagian ini itu tersambung atau tidak ya. Kalau misalkan tersambung berarti ini menyala seperti itu. Sekarang kita akan coba engkol dulu ya para penonton semua. Oke, jadi untuk di spool jalan ataupun spool stator yang 2 ini masih normal ya, bagus, tidak ada kendala. Terus sekarang kita akan coba yang satu lagi ya para penonton semua. Nah, ini apakah hidup atau tidak ya. Oke, jadi untuk di bagian stator ataupun spool jalannya normal ya. Lalu selanjutnya kita akan perbaiki di bagian akinya dulu ya para penonton semua. Kita buka untuk akinya. Akibat stator itu tidak bisa mati ya. Jika dipakai motor ini, statornya menyala terus hingga menyebabkan aki drop. Nah, ini sangat terasa panas sekali ya para penonton semua. Tapi mudah-mudahan ini bisa hidup kembali ya. Sekalian kita cek di bagian sikring ini di samping. Kita cek di bagian sikring, tapi kalau saya sih di bagian sikring itu tidak ada yang putus ya menurut saya. Tapi kita tahu sih soalnya belum kita buka ya para penonton. Cuman kendalanya itu adalah di bagian relay stator ya. Akibat motor ini menyala terus. Oke, sebentar kita posisikan dulu kameranya. Coba. Ya, sip. Nah, ini kita gunakan tang ya, ataupun bebas saja, yang penting ini sikringnya bisa keluar. Nah, ini bisa dilihat para penonton semua. Untuk jalur sikringnya bagus ya, tidak mati. Ini satu. Oke, bisa dilihat yang kedua. Ini bagus ya, tidak ada yang putus. Yang ketiga juga sama, bagus, tidak ada yang putus ya. Oke, bisa disimak ya. Terus yang terakhir kita coba. Ini juga bagus ya, tidak ada yang putus. Nah, dapat dilihat ya para penonton semua.
Untuk jalur sikringnya bagus semua ya, terkoneksi berarti. Nah, jadi langkah yang harus kita lakukan setelah pengecekan ini sudah kita lakukan di bagian stator ataupun spool jalannya itu bagus ya para penonton semua. Terus normal, maksudnya di bagian spool jalan yang ini normal ya, maksudnya di bagian spool jalan ini normal. Terus yang harus kita lakukan adalah untuk charger di bagian akinya ya, apakah akinya bisa normal kembali atau tidak ya. Seperti itu. Mohon maaf ya para penonton semua, ini untuk charger akinya saya pasti cut dulu ya untuk videonya. Nanti kita sambung lagi setelah posisi akinya itu bagus ya, normal. Oke para penonton semua, untuk di bagian platnya ya yang sudah tadi saya jelaskan, sikring ini tidak ada kendala. Terus di bagian stator yang ini tidak ada kendala ya. Dan ini akinya drop, kita ganti ya para penonton semua. Terus di bagian relay, nah ini adalah relaynya ataupun bendiknya, itu juga kita ganti. Jadi penyebab aki motor ini mati diakibatkan karena starter di bagian motor ini menyala terus ya. Jadi untuk penanganannya seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya para penonton semua. Dan kita akan sambil dihidupkan, dan ini motor pasti yakin ya, pasti hidup. Dan sekali lagi untuk di bagian ini itu motor starternya itu hidup terus ketika kunci kotak off, diakibatkan karena relay dari relay atau bendik starter ini mengalami kerusakan, sehingga menyebabkan charger ataupun aki ini tidak ngisi ya dan drop. Oke, nah seperti itu. Semoga untuk tutorial kali ini bisa bermanfaat ya para penonton semua, dan mohon untuk bantu subscribe, like, dan komennya. Apabila ada pertanyaan, silakan para penonton semua tulis saja di kolom komentar ya, ataupun di bawah deskripsi saya tuliskan untuk nomor saya, telepon atau WA di 085863491419. Oke, semoga bermanfaat ya, dan selamat mencoba. Terima kasih banyak dan salam otomotif.